Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minati Halimah dengan NIM 201010501067 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pertemuan 18 dengan materi analisa break even. Break even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, kos atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Break-even point analysis atau BEPA adalah analisis untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Yang kedua, untuk menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Yang ketiga, untuk mengukur dan menjaga agar penjualan tidak lebih kecil dari break-even point, sehingga tingkat produksi pun tidak kurang dari BEP. Yang keempat, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu. Yang ketiga, semi variable cost. Jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi-fixed cost. Perhitungan untuk menentukan luas operasi pada tingkat break-even dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan matematis dan pendekatan grafis. Berikut beberapa model rumus yang dapat digunakan dalam analisis break-even point. Yang pertama, pendekatan matematis. Pendekatan matematis dibagi menjadi dua rumus, yaitu break-even point dalam unit dan break-even point dalam rupiah. Break-even point dalam unit yaitu rumusnya BP sama dengan FC per P dikurang VC. Dan yang kedua, break-even point dalam rupiah dapat dirumuskan yaitu BP sama dengan FC per V1 dikurang VC per S. Yang kedua, yaitu pendekatan grafik. Pendekatan grafik menggambarkan hubungan antara volume penjualan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta laba. Dari grafik di bawah, terlihat bahwa untuk tiap-tiap masing unit penjualan, terdapat informasi yang lengkap setiap rupiah penjualan, biaya tetap, biaya variabel, total biaya, maupun laba atau rugi. Jadi, manajemen dapat melihat jika akan memproduksi sekian unit, akan terlihat seluruh komponen di atas. Break-even point melalui grafik tampak jelas ditunjukkan baik dari segi unit maupun rupiah yang diperoleh. Besarnya volume produksi atau penjualan dalam unit digambarkan pada sumbu horizontal atau sumbu X, dan besarnya biaya dan penghasilan penjualan digambarkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Untuk menggambarkan garis biaya tetap dalam grafik break-even point dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggambarkan garis biaya tetap secara horizontal atau sejajar dengan sumbu X, atau dengan menggambarkan garis biaya tetap sejajar dengan garis biaya variabel. Dalam mengadakan analisa break-even, digunakan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut. Yang A, biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan biaya tetap. B, besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama.
Yang C, besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Yang D, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Yang E, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dari satu macam produk, perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya adalah tetap konstan. Anggapan dan keterbatasan analisa break-even. Menurut Munawir, tahun 1990, halaman 197, anggapan merupakan suatu konsep dasar atau pemikiran yang harus diterapkan, walaupun anggapan-anggapan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Mudah tidaknya perhitungan atau penentuan titik break-even point, baik dengan rumus matematika maupun grafik, tergantung pada konsep-konsep yang mendasari perhitungan tersebut. Konsep atau anggaran analisa break-even point yaitu: yang pertama, biaya harus dapat dipisahkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, dan prinsip validitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Yang kedua, biaya tetap secara total akan selalu konstan walaupun mengalami perubahan dalam volume produksi. Yang ketiga, biaya variabel akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume penjualan dan adanya sinkronisasi antara produksi dan keadaan penjualan. Yang keempat, bahwa harga jual produk tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat kegiatan. Jika dalam usaha menaikkan volume penjualan dilakukan penurunan harga jual, maka hal ini mempengaruhi hubungan biaya, volume, dan laba. Selanjutnya, margin of safety. Margin of safety dalam hubungannya dengan analisis break-even point yaitu untuk menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan perusahaan tidak menderita kerugian. Apabila hasil penjualan pada tingkat break-even dihubungkan dengan penjualan yang dibudgetkan atau pada tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun, sehingga perusahaan tidak menderita rugi. Informasi tentang margin of safety ini dapat dinyatakan dalam rasio antara penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada tingkat break-even, atau dalam rasio dari selisih antara penjualan yang dibudgetkan dan penjualan pada tingkat break-even dengan penjualan yang dibudgetkan itu sendiri. Rumus margin of safety dibagi dua, yaitu penjualan mas yang direncanakan dan penjualan mas. Penjualan margin of safety yang direncanakan yaitu rumusnya penjualan per budget per penjualan per titik impas dikali sekian persen. Sedangkan yang kedua, penjualan margin of safety, rumusnya yaitu penjualan margin of safety penjualan per budget dikurang penjualan per titik impas per penjualan per budget dikali sekian persen. Perusahaan yang mempunyai margin of safety yang besar itu lebih baik, karena hal ini menunjukkan indikasi atau memberikan gambaran kepada perusahaan. Persentase margin of safety dapat dihubungkan secara langsung dengan tingkat keuntungan perusahaan, seperti rumus sebagai berikut. Profit sama dengan marginal income ratio dikali margin of safety. Apabila marginal income ratio atau PV ratio atau persentase keuntungan diketahui, maka margin of safety-nya dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Margin of safety sama dengan profit per P per V. Jadi, dapat disimpulkan bahwa break-even point dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian.
yang bertujuan untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Analisis break-even point dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, kos atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Manfaatnya, apabila titik break-even dapat dipertahankan selama periode tertentu, keadaan ini dapat dipertahankan apabila biaya-biaya dan harga jual adalah konstan. Karena naik turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi titik break-even. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.